Di dalam agama kita sudah jelas bahwa perbuatan al-baghyu itu adalah adzulmu, berbuat zalim. Jadi perbuatan zalim itu bisa saja Allah segerakan akibatnya di dunia. Makna al-baghyu di sini adalah zalim. Termasuk zalim di sana adalah wal khuruj an ta'atil imam, keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Pensyarah kitab ini menyebutkan al-baghyu itu diantara maknanya adalah zalim dan keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Artinya kita dianjurkan untuk taat kepada pemimpin, tentu dalam perkara yang ma'ruf, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang baik. Maka kita sering mendengar bahwa ketika kita keluar dari ketaatan kepada imam atau memberontak kepada penguasa, maka ini termasuk bentuk kezaliman. Dan di dalam akidah kita itu kita dilarang untuk al-baghyu atau memberontak kepada penguasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap orang yang beriman kepada Allah kemudian beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tunduk kepada Allah dan Rasulnya, maka ini menjadi satu perhatian besar bagi kita agar kita tidak memberontak kepada penguasa yang sah. Jadi agar kita tidak memberontak kepada penguasa yang sah. Karena sebagaimana pernah kita sampaikan, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwa di antara akidah para salaful ummah, para umat-umat terdahulu, itu adalah tidak mengangkat senjata kepada penguasa yang sah. Ya, tidak boleh mengangkat senjata kepada penguasa yang sah. Karena mengangkat senjata kepada penguasa yang sah itu mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Maka bersabar terhadap pemerintah yang sah, pemerintah muslim, maka itu manfaatnya lebih besar dibandingkan mudaratnya. Lihatlah bagaimana ketika pemberontakan terjadi. Maka ketika pemberontakan terjadi, yang terjadi adalah muslim bertikai sesama muslim. Maka disinilah Rasul melarang kita untuk bughat. Rasul melarang kita untuk al-baghyu atau memberontak kepada penguasa yang sah, karena sejatinya adalah muslim menumpahkan darah seorang muslim. Kalau seperti di negeri kita ya, yang pemberontak muslim, polisinya muslim, tentaranya muslim, korbannya siapa? Muslim. Lah untuk apa memberontak? Semua saudara kita sesama muslim. Maka bukan saatnya lagi umat Islam untuk diadu domba sesama muslim. Maka ketika kita berbeda pendapat, ketika kita berbeda pandangan, maka sudah semestinya bisa saling menghormati beda pendapat tersebut dan beda pandangan. Jika kita sebagai rakyat sipil, maka hendaknya kita bersabar jika penguasa tersebut melakukan kezaliman kepada kita. Karena di dalam agama kita, sungguh satu nyawa orang yang beriman, laqatlul mu'min a'dhamu indallah min zawalid dunya. Sungguh nyawa orang yang beriman satu orang saja itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan lenyapnya dunia ini. Artinya nyawa seorang muslim saja itu tidak boleh untuk
tumpahkan. Kira-kira kalau pemberontakan terjadi berapa nyawa yang tertumpah? 1, 2, banyak. Kita tidak usah ngomong banyak-banyak pemberontakan level negara, pemberontakan level kecil saja, misalnya saja di stadion, bisa ndak ada korbannya? Ya, bisa. Mudorotnya lebih besar. Kalau taat sami'na wa atoknya diem, kira-kira ada ndak nyawa yang tertumpah, darah yang tertumpah? Semua dimohon duduk di tempat. Kira-kira ada ndak darah yang tertumpah? Tidak. Kenapa? Karena taat. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk taat kepada pemerintah yang sah. Saya mencoba untuk menyampaikan dalam hadis ini apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmahnya besar, hikmahnya banyak. Ketika pemberontakan terjadi, itu banyak kerusakan di mana-mana. Mulai dari level yang kecil saja, level jalanan, level stadion misalnya. Itu nanti akan ada 2 atau 3 kubu atau 4 kubu yang saling beradu. Akan ada yang terluka, akan ada yang cacat permanen, akan ada yang meninggal dunia, baik karena kubu yang lain atau karena bertabrakan satu sama lain. Apalagi levelnya level negara, itu jauh lebih besar lagi. Jembatan rusak, gedung-gedung pemerintah rusak, fasilitas-fasilitas pendidikan rusak, bahkan bisa saja neng-nengan sama saudaranya sendiri karena saudaranya jadi polisi atau tentara. Mungkin apa tidak? Mungkin. Padahal semuanya muslim, semuanya menyebut Allahu Akbar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Letakkan senjata masing-masing, taat kepada komando utama dari pemerintah yang sah, karena dengan seperti itu maka pertumpahan darah dapat dihindari. Jur oleh opo kalau kemudian marah-marah? Lalu dapat apa kalau kemudian saling pukul? Lalu dapat apa kalau kemudian saling lempar batu? Dapat apa Bapak Ibu? Ya? Entok marem. Apa tidak terpikirkan jika yang kena lemparan batu itu adalah saudara kita, adik kita, kakak kita, istri kita, bahkan jika yang kena lemparan batu itu adalah anak-anak kita? Kenapa dengan seenaknya, semudahnya, sesama anak bangsa, sesama muslim, hanya beda pandangan, hanya beda seragam, hanya beda warna kaosnya, kemudian saling bertikai? Sudah, sebagai warga negara kita ikuti arahan dari pemerintah yang sah dan tidak boleh bagi kita untuk mengangkat senjata. Maka sipil tidak dibenarkan untuk mengangkat senjata. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena yang semacam ini akibat dari makar atau akibat dari baghi itu, kezaliman yang semacam ini itu akan ditanggung bukan saja oleh pemerintah tapi juga oleh semua rakyat. Maka di dalam agama kita yang namanya memberontak kepada penguasa atau berbuat zalim itu dilarang. Kira-kira pasokan listrik aman atau tidak kalau terjadi perang? Putus. Maka siapa yang repot? Orang banyak. Saat ini kita ini jangankan mati listrik sebulan 2 bulan, 2 hari saja
Apa yang terjadi? Sambat, handphonenya mati. Sambat, ora iso mangsak. Sambat, ndak bisa wudhu. Itu baru mati dua hari. Maka kalau ada kepikiran untuk memberontak kepada penguasa, pikirkan baik-baik bahwa ini sangat merugikan masyarakat. Maka taati kepada pemerintah yang sah. Ada hal yang kurang sepakat, sabar. Pikiran manusia satu dengan yang lain itu berbeda pendapat. Itu satu hal yang lumrah. Karena ketika seseorang sudah terjadi adu fisik, maka korbannya adalah rakyat sipil. Bahkan yang paling sederhana, kebutuhan dasar manusia, contohnya adalah listrik. Ketika listrik terputus, maka yang repot bukan 1-2 orang, pabrik tutup. Yang repot siapa? Para pekerja. Apalagi yang tutup. Pasokan BBM terhambat atau lancar? Kalau terjadi perang, terhambat. Siapa yang rugi? Masyarakat lagi. Jangankan terhambat di tempat kita, BBM mau naik saja antriannya sudah bikin pusing. Nah, setelah naik pun masih antri. Karena mau cari harga yang lebih murah. Apalagi jika terjadi perang, pasokan BBM terhambat, maka yang rugi masyarakat. Maka ini harus kita ingat baik-baik sebagai umat Islam. Hendaknya kita kepada penguasa yang sah selama dalam perkara yang bukan maksiat, sami'na wa ata'na. Karena memang Nabi sudah berpesan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, itu baru dari 2 sisi kebutuhan dasar, listrik dan BBM. Itu imbasnya sudah banyak. Belum lagi jembatan putus. Kira-kira kalau perang mungkin tidak salah satu strateginya menghancurkan jembatan? Mungkin atau ada? Ada. Yang repot siapa? Masyarakat. Baik. Maka Bapak Ibu, bagaimanapun situasinya, pemimpin kita seorang muslim, dan yang duduk di pemerintahan juga muslim, polisinya juga muslim, tentaranya juga muslim. Kalau terjadi perang, maka perang sesama muslim. Yang terjadi, yang tertumpah darahnya seorang muslim. Maka tadi Nabi sudah menjelaskan, sesungguhnya nyawa seorang mukmin itu a'dhamu indallah min zawalid dunya, lebih besar di sisi Allah dibandingkan lenyapnya dunia. Maka sesama muslim, Nabi sudah bersabda, innad dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa a'radakum, kehormatan kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, haramun alaikum, haram bagi kalian. Kita tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh merampas harta, tidak boleh menjatuhkan kehormatan sesama muslim. Baik, ini diantara makna al-baghyu menurut pensyarah kitab ini. Itu diantara maknanya adalah memberontak kepada penguasa yang akibatnya nanti akan disegerakan oleh Allah. Dan memang benar, ketika pemberontakan terjadi, akibatnya disegerakan oleh Allah. Kerusakannya segera apa menunggu nanti? Segera. Yang luka-luka saat itu apa nunggu besok? Saat itu. Yang matanya perih saat itu apa nunggu besok? Saat itu juga. Yang mati, ya, luka-lukanya saat itu juga. Baik. Jadi hendaknya semua bisa menahan diri.
Yang namanya beda pendapat, beda pandangan itu satu hal yang lumrah. Yang penting kita saling menghormati dan jangan taat dalam perkara yang zalim, tetapi kita taat dalam perkara jangan taat dalam perkara maksiat dan kita taat dalam perkara yang baik.